Oke, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan mulai persekutuan kita pada kesempatan malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh kembali dipertemukan dengan kasih karunia Tuhan untuk kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami terbatas Tuhan dalam setiap pemikiran kami. Kami mohon belas kasih daripada Tuhan agar kami boleh mendapat pencerahan, mendapat pengertian yang baik, mendapat pengertian yang baru untuk kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Kami kaum awamu Tuhan, dengan segala kesadaran yang ada pada malam hari ini kami mau belajar. Mohon pimpin daripada kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam kesemenantaran kami, sehingga kami boleh mengecap kekekalan. Pimpin hamba-Mu ini dalam setiap ucap bibir hamba-Mu ini. Sucikan, kuduskan, layakkan kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, baik. Kita akan kembali melanjutkan dengan tema dari Mesir kupanggil anakku, gitu ya. Saya coba untuk ini ya, membahas bagian ini. Kita akan coba buka di dalam Matius 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15 ya. Matius 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Karena sedikit kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Wah, ini menarik ya. Jadi di dalam Hosea 11 ayat 1, di situ ada nubuatan tentang dari Mesir kupanggil anakku. Nah, pada bagian ini sebelumnya, sesi sebelumnya Pendeta Andi juga menyampaikan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita ini sebenarnya juga menggenapi kehendak Tuhan. Waktu dia bahas mengenai Kristus pun menggenapi panggilan Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan, menggenapi apa yang sudah difirmankan. Nah, di dalam setiap pribadi kita pun demikian sebenarnya ya. Jadi pada waktu perjanjian lama, nabi-nabi bernubuat tentang kedatangan Mesias gitu ya. Nah, pada perjanjian baru, Kristus menggenapi apa yang sudah disampaikan ya. Jadi firman Tuhan terus digenapi oleh Kristus, sang firman itu sendiri. Yang menarik ya. Nah, tadi kita lihat bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Ini kita langsung terbesit cerita mengenai siapa Bapak Ibu kalau dengar kata Mesir gitu ya? Yusuf. Terus siapa lagi? Musa. Ya, benar ya? Yusuf, Musa. Nah, ini kalau diperhatikan kisah Yusuf dan kisah Musa itu panjang. Ya. Jadi sebelum Musa, ya kan, cerita mengenai Yusuf dulu tuh. Ya. Karena mempersiapkan jalan cerita bagaimana ketika bangsa Israel itu ada di Mesir. Dimulai dari kisah Yusuf tuh yang panjang lebar ya. Kisahnya panjang lebar. Terus masuk ketika itu di dalam setelah Yusuf dilanjutkan dengan Musa ya, panggilan gitu ya untuk keluar daripada Mesir. Nah, ya rangkaian ini menarik ya. Mesir itu bagian yang sangat-sangat identik dengan Musa ya, dengan Yusuf gitu ya, dengan bangsa Israel. Karena bangsa Israel pernah menjadi budak di Mesir ya. Mesir sebagai satu slogan gitu ya, sebagai negara atau yang memiliki kalau sekarang mungkin kayak negara adikuasa gitu ya, yang dewanya paling banyak ya kan, negara yang paling makmur. Karena pada waktu itu Tuhan jadikan Mesir itu bangsa yang hebat pada waktu zaman Yusuf
Ya kan? Dijadikan semua bangsa Mesir dijadikannya hebat karena dewanya di situ ada banyak, semua orang tahu Mesir. Nah, udah tahu semua Mesir, Tuhan hajar Mesir yang orang lain tahu, ya. Kenapa Tuhan gak hajar yang lain, bukan Mesir atau di luar Mesir? Kenapa? Karena di Mesir itu orang sudah tahu pada waktu zaman Yusuf, kiblatnya Mesir adalah negara adikuasa. Kedua, karena Mesir memiliki banyak dewa dewa dewi, ya. Tuhan pengen hajar, ya. Tuhan ingin menyatakan siapa yang sesungguhnya Tuhan, maka lewat dihancurkannya Mesir. Nah, makanya Mesir ini memiliki sebuah kenangan, ya, kalau kita orang bilang gitu, ya, punya satu kenangan tersendiri bagi bangsa Israel, ya. Nah, di sini kembali diingatkan, dari Mesir kupanggil anakku. Di dalam pembacaan kita, ini pada waktu, ini udah mau Natal ya. Jadi dari Mesir kupanggil anakku. Jadi kita langsung lihat bahwa tipologi ini sudah pernah digambarkan melalui Musa. Musa nih, makanya kejadian peristiwa Musa itu bayang-bayang dari sekarang Kristus, kehadiran Kristus. Maksudnya gini, pada waktu zaman Musa, kita lihatnya kan Musa kan. Ya, padahal penggambaran itu sebenarnya juga nanti penggambaran Kristus. Bukan berarti Musa itu adalah Kristus, bukan. Karena kan Musa sebagai orang yang dipanggil, orang yang diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel kan, keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan Firaun, ya, keluar dari perbudakan dosa, ya, gambarannya. Nah, pada waktu sekarang Kristus sama, yang diutus. Musa diutus, ya kan? Dipanggil oleh Tuhan Allah, benar ya? Dan juga Kristus itu yang diutus oleh Bapa. Ya, mirip ya, memiliki kesamaan tipologi nih. Jadi peristiwa Mesir pada waktu Musa itu bayang-bayang kehadiran nanti Kristus sebagai yang diutus. Ya. Itu ada bayang-bayang. Jadi kita sebenarnya udah dikasih tahu. Makanya kalau kita bicara perjanjian baru, mungkin zaman kita lebih enak ya. Zaman kita lebih enak. Pada waktu zaman perjanjian baru, kebayang gak Bapak Ibu? Gak ngerti. Mereka tahu peristiwa Musa. Makanya gak heran, pada waktu Yesus ngajar, nanti mungkin di Injil Yohanes gitu ya, itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya kepada Musa, berarti juga engkau percaya kepadaku. Ya kan? Karena Musa menuliskan tentang aku, kan gitu kan? Benar kan? Nah, ini kan ada kaitannya sebenarnya. Makanya pada waktu zaman itu mungkin kita nggak ngerti. Kok dia membandingkan siapa dia, Musa segala macam gitu loh. Nah, ini dia. Tapi waktu kita sekarang sudah enak, komplit. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kita udah lebih tahu, oh ini yang dimaksudkan. Kebayang gak pada waktu itu belum ada gitu ya. Terus apalagi kaum awam, kita gak ngerti, kita gak bisa baca Alkitab. Karena gak semua orang punya gulungan kitab pada waktu itu. Ya, gulungan kitab gak kayak kita ya. Udah ada printing LAI, bagiin, bener kita bisa baca. Zaman dulu tidak ada yang namanya toko printing digital, fotokopi pun gak ada. Kebayang gak, gulungan kitab. Mereka mau dengar firman dari mana? Di Bait Allah, ya. Dia dengar firman Tuhan dari mana? Di sinagoge, misalnya dalam ibadah dan sebagainya, dalam persekutuan mengajar, Kristus ngajar, dia dengar. Bayangkan, nggak seperti kita sekarang, tapi ironis kita yang sekarang ada tersedia, kita nggak mau belajar. Dulu itu khotbah ya, dengar khotbah itu hiburan Bapak Ibu, bagian daripada seperti kita nonton TV gitu sekarang mungkin. Ya, khotbah itu kayak konser, kayak nonton sesuatu, kayak nonton pertunjukan, tanda petik ya, bukan pertunjukan yang hebat ya, maksudnya dalam arti karena orang pengen dengar firman, mereka nggak bisa baca, mereka nggak tahu, mereka nggak bisa mengetahui, mereka udah baca pun nggak ngerti. Ingat pada waktu itu Filipus tuh, yang orang Ethiopia, ya kan, nggak ngerti baca. Gitu loh, udah baca pun nggak ngerti, bayangkan ya. Nah, makanya kenapa kita bersyukur ya, udah ada perjanjian lama, udah ada perjanjian baru, udah ada sekarang banyak hamba Tuhan,
yang bisa memberikan pengertian, menjelaskan, lebih enak kita. Makanya kenapa kembali lagi kepada Mesir? Karena pada waktu Musa itu bayang-bayang daripada nanti Kristus yang membebaskan umat pilihan daripada perbudakan dosa. Ya, menarik di sini adalah memiliki kesamaan. Pada waktu zaman Musa, Firaun suruh bunuh, benar gak? Anak-anak, bayi-bayi, benar ya? Ada pembunuhan, pembantaian ya, peristiwa itu ya. Pada waktu zaman Yesus pun demikian. Ini punya kesamaan. Tapi kesamaan ini bukan karena kesamaan yang kebetulan saja, tidak. Tapi inilah ada penggenapan. Supaya kita mengetahui, supaya orang-orang ya, apalagi kita nih lebih enak gitu ya, supaya tahu ada kaitannya. Oh, ternyata dalam perjanjian lama pun sudah ada bicara mengenai hal itu. Sudah ada. Makanya seringkali saya juga bingung gitu ya. Saya kadang ada orang diskusi, kenapa sih Pak Engki kadang bahas perjanjian lama gitu kan, mendingan kalau bahas tuh perjanjian baru saja, lebih relevan gitu ya. Saya nggak setuju gitu. Ini orang mungkin kan nggak tahu juga, nggak belajar atau apa, kaum awamnya. Jadi lingkungan, aduh perjanjian lama tuh ngapain sih kita belajar perjanjian, ngapain sih bahas perjanjian lama, kira-kira demikian. Saya pada waktu belajar itu perjanjian baru itu, mata kuliah perjanjian baru itu bahas dulu perjanjian lama Bapak Ibu. Karena supaya tahu latar belakangnya yang membangun fondasi kita. Kalau nggak ngerti juga, ya kan? Makanya perjanjian lama tuh jangan diabaikan, bukan nggak relevan. Justru kalau di sini kita lihat kan, Kristus pun selalu ketika Kristus mengajar kepada mereka, kepada murid-muridnya juga, pada orang banyak, dia selalu mengutip dalam perjanjian lama. Nubuatan kan perjanjian lama, betul? Iya kan? Dia kutip itu. Kenapa? Karena itulah kebenaran firman Tuhan yang sekarang digenapi. Allah berfirman, nah sekarang nih firman yang sudah difirmankan Tuhan tergenapi. Makanya perjanjian lama itu Alkitab ini bagian gitu loh, nggak bisa sebagian. Alkitab kita ini perjanjian lama dan perjanjian baru, nggak bisa nggak bisa beda bilang, aduh kita bahas perjanjian baru saja. Ada satu pendeta gitu ya, kadang dia nggak usah bahas perjanjian lama, saya bingung. Ya, ini orang mungkin karbitan atau apa gitu ya. Yang penting itu perjanjian baru, Kristus hadir, ada keberadaan Kristus. Ini yang penting. Emang pada waktu perjanjian lama nggak bahas Kristus? Siapa bilang? Maka dari Mesir kupanggil anakku, ya berarti udah diceritain juga. Udah cerita ini, cerita Musa ini, kalau kita tahu kekaitan, oh jadi tahu, oh iya ya, ada satu kemiripan, inilah tipologinya. Nah ini yang harus kita pelajari. Oh jadi tahu dalam perjanjian lama sudah bicara mengenai Kristus, yaitu apa? Yang diutus untuk menyelamatkan. Tapi masih bayang-bayang. Maksudnya kan kalau bayang-bayang misalnya ya, kita ngeliat orang, waduh di situ kayaknya sih, misalnya aja Bapak Ibu ya, badan gede segala macam, kita tahu nih ini Huluk, misalnya gitu ya, Huluk. Pas kita tahu lihat kan bisa antara Huluk sama Thanos, badannya gede misalnya gitu ya, kan bisa aja dua orang itu ya kan. Tapi kayaknya Huluk deh. Sekarang itu bayang-bayangnya, sekarang muncul Huluknya. Nah itu dia Kristus. Bayang-bayangnya nih, semua peristiwa di dalam perjanjian lama itu bayang-bayang kehadiran Kristus. Sekarang, oh jadi Kristus toh pada waktu masa itu ya. Oh yang waktu di Mesir gitu ya. Oh ya pada waktu itu Tuhan Allah membawa bangsa Israel ke Mesir. Oh ini ya. Oh di sana udah ada bicara Kristus gitu loh, mengenai yang diutus. Kristus itu artinya yang diutus Bapak Ibu. Kalau perhatikan nama bayinya bukan Yesus Kristus loh. Kasih nama bayi kamu Yesus Kristus. Kita taunya Yesus Kristus ya. Namanya sebenarnya Yesus. Yang kasih Kristus siapa? Baru sadar ya. Oh iya Pak ya. Siapa yang kasih nama Kristus? Kan malaikat bilang Yesus. Kristus itu karena yang diutus.
semacam gelar tanda petik yang semacam apa ya, kita bukan gelar, bukan marga, bukan namakan marga. Kristus itu artinya yang diutus. Ini loh, Yesus ini yang diutus. Karena nama Yesus juga banyak pasaran pada waktu zaman itu. Nama Thomas, nama banyak deh, Yohanes, pokoknya banyak nama-nama kembar. Yesus itu banyak juga zaman itu. Nama biasa pada umumnya, tapi Kristus gitu. Yesus, Kristus, Yesus yang ini loh. Misalnya saya yang nama Hengki kan banyak kan, Hengki Kurniawan. Hengki yang mana? Kurniawan yang mana? Banyak. Itu yang istrinya Suli, anaknya 3, bla bla bla, ngerti ya? Itu udah nggak kabur gitu loh. Ya, identitinya jelas. Yesus yang mana? Yesus Kristus. Yesus ini yang diutus. Kristus artinya yang diutus untuk menyelamatkan. Maksudnya itu. Nah, Musa kan juga sama, ya kan? Dipanggil, diutus untuk menyelamatkan. Benar gak? Menghadap Firaun, let my people go. Bawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, dari perbudakan. Nah, Kristus juga sama, yang diutus untuk apa? Bawa umat pilihan untuk keluar dari perbudakan dosa. Sama. Nah, kita gak paham ini. Makanya pas kita udah tahu, oh ternyata inilah bayang-bayang peristiwa di Mesir, ini bayang-bayang daripada kehadiran Kristus yang diutus. Kalau perhatikan lagi lebih jeli, Musa pada waktu kejadiannya ya, Musa kan pakai apa ya, keranjang ya. Itu bahasanya kalau bahasa asli nggak salah tebah ya. Itu dia sama bahasa yang dipakai pada waktu air Bahtrahnu. Kata yang dipakai sama. Artinya apa? Ini mau menggambarkan gitu loh. Pada peristiwa Bahtera gitu ya. Itu kan Allah Bapa gitu kan suruh Nuh gitu kan membuat Bahtera, benar ya, Tuhan Allah ya. Itu sebagai gambaran Bapa di surga toh. Penggambaran nih Bahtera, semua pada ke situ. Masuk ke dalam Bahtera. Musa itu sama tuh yang dipakai di atas air kan. Akhirnya dia belah laut loh. Keselamatan bicara. Air itu penggambaran daripada Lewiatan si naga, ular naga atau iblis Lewiatan. Nah, pada waktu Lewiatan makanya Bahtera ada di atas. Ya kan, Bahtera ada di atas, artinya apa? Lewiatan itu ada di bawah daripada Tuhan Allah. Dan makanya kenapa Kristus pada waktu perjanjian baru, Kristus berjalan di atas air. Jadi Allah Tritunggal itu melakukan hal yang sama. Pada waktu kejadian, Roh Allah melayang di atas air. Pada waktu zaman Bahtera, itu Tuhan Allah gitu ya, ada di atas air. Pada waktu Kristus, Yesus berjalan di atas air. 3 pribadi ini berjalan di atas air, mengkonfirmasi bahwa dia yang akan menghancurkan Lewiatan ular, kuasa daripada si jahat yang sudah dinubuatkan kan. Keturunanmu akan meremukkan, nah, kayak gitu kejadian kan. Ya kan? Keturunan perempuan si jahat gitu kan, keturunan perempuan dengan si jahat ini gitu loh. Ya, keturunan perempuan maksudnya nanti Maria ya, dari Maria Yesus gitu loh. Akan meremukkan keturunan si jahat. Kan ini sudah jadi gambaran kita makin utuh, ya kan? Makanya kalau kita pikir gitu ya, sederhana ya, kok apa sih hubungannya, kenapa dicatat di dalam Alkitab? Dari Mesir kupanggil anakku. Hari ini saya sampaikan juga nggak, mungkin hanya permukaan saja Bapak Ibu sebenarnya, nggak terlalu dalam. Kalau mau gali dalam lagi pusing jelimet nanti, ya kan? Tapi menarik, karena ada kaitannya dengan hal itu. Saya coba, karena kita kaum awam, saya mau kasih gambaran bahwa emang dalam perjanjian lama pun sudah disampaikan mengenai hal Kristus, yaitu yang diutus, ya. Sekarang digenapi, menarik ya. Jadi ada satu peristiwa kejadian gitu ya.
lalu kok bisa menyimpang ke Mesir gitu ya. Ke Mesir nih harus gitu loh. Kenapa? Karena itu kehendak Tuhan. Herodes begitu garang, misalnya nggak ada Herodes yang garang gitu ya, saya rasa nggak jadi ke Mesir tuh. Firman Tuhan tidak terjadi. Karena nggak jadi ke Mesir gitu kan, berarti itu nubuatan tidak terjadi karena nggak ke Mesir. Kan nubuatannya dari Mesir ku panggil anakku, itu nubuatannya tuh dalam Hosea, ya kan? Terus pas kejadian perjanjian baru, Kristus nggak ke Mesir. Nggak ke Mesir misalnya, kan nggak sinkron. Nggak sinkron, makanya firman Tuhan nggak gitu. Makanya apa yang sudah tertulis pasti akan terjadi. Itu firman Tuhan. Tuhan pasti menggenapi, pasti itu. Jangan salah Bapak Ibu. Sekarang kadang kita melihat bahwa ada relevansinya dalam hidup kita. Seringkali kita menjadi orang percaya, kita pegang firman Tuhan. Jadi seringkali kita pengen menuntut bahwa Tuhan harus menggenapi, ya, menggenapi salah satu berkat, ya kan. Engkau adalah kepala bukan ekor, wah, confess gitu kan. Kita pengen Tuhan menggenapi, tanda petik ya, firman-Nya, janjinya kepada kita. Tapi kita nggak pernah mau menggenapi apa mau Tuhan. Kita pengen Tuhan genapi apa yang sudah Tuhan sampaikan, yaitu berkat gitu kan. Diberkatilah engkau, dia berkatilah keluar masukmu, adonanmu, bakulmu dan lain sebagainya. Kita pengen Tuhan, ingetin Tuhan, genapin ini Tuhan. Kita nggak pernah mau menggenapi yang Tuhan pengen, kehendak Tuhan. Kita enggak kan? Coba pikir, kita nggak pernah mau demikian. Nah ini kita PR bersama ya. Jadilah pribadi yang mau menggenapi maksud Tuhan. Kristus menggenapi apa mau Tuhan, apa mau Allah Bapa, itu. Hidupnya yang sementara bukan mau menggenapi apa, enggak. Apa yang menjadi kehendak Tuhan harus Kristus lakukan atau harus dialami, dia akan alami, dia akan kerjakan itu, dia akan jalani itu. Kita kadang hidup perlu mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan perlu ya, harus ya, bukan perlu ya, harus mengerti kebenaran firman Tuhan, karena jadi sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak salah mengerti mengenai firman Tuhan yang berkata janji berkat misalnya. Kita nggak salah itu, nggak salah mengerti. Tuhan janjikan itu iya, tapi kita lupa. Asal kamu tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, Yosua, ingat ya, kamu akan berhasil kan? Kan kita nggak mau menggenapi yang menyimpang ke kiri ke kanannya. Kita pengen apa yang dilakukan berhasil lah. Kita pengennya itu, Tuhan genapilah seperti janjimu kepada Yosua tergenapi juga di dalam hidupku, ya kan? Aku akan diberkati gitu kan. Apa yang aku kerjakan akan berhasil. Waduh, luar biasa ya. Kita pengennya itu. Kita lupa yang mengenapi yang tadi tuh. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita nggak genapi itu Bapak Ibu. Ya. Kita suruh Tuhan genapin yang berkatnya tadi, tapi kita nggak mau genapi itu. Susah ya, manusia berdosa begitu Bapak Ibu. Mohon ampun. Jadi jangan berorientasi pada yang tadi, enggak. Kita genapi apa mau Tuhan. Lihat bagaimana rencana Tuhan terjadi. Benar Bapak Ibu. Nah yang berikutnya adalah yang menarik ini Bapak Ibu ya. Saya ulang pembacaan kita ayat 13. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ini orang Majus bisa nyangsang ke Herodes. Peristiwanya sebelumnya gitu kan. Dia ke Herodes kan, disampaikan. Kok bisa ke Herodes misalnya gitu. Apakah ini kebetulan misalnya gitu? Enggak. Sudah Tuhan rancang. Kalau misalnya Herodes nggak tahu misalnya gitu ya, kan nggak ada nih pembantaian. Dia nggak tahu apa-apa, ya kan? Wah, ada lahir raja, saya nggak tahu, ya kan? Nggak mungkin dia akan mengeluarkan ultimatum gitu kan, bunuh semuanya. Nggak mungkin kan? Bener nggak? Nggak terjadi nih jadi.
Makanya Yusuf dan Maria nggak bakalan ke Mesir, ya stay aja. Herodes adem-adem aja tuh, nggak kejam kan gitu, nggak ada apa-apa gitu loh. Bener ya? Tapi ada sesuatu di dalam, mungkin orang Majus kan nggak punya niat jahat juga tuh, panas-panasin, kompor-kompor. Herodes, lu tau gak sih, lu bukan raja. Ada raja lu mah bukan raja. Kan orang Majus nggak punya niat ngompor-ngomporin untuk memprovokasi sehingga Herodes marah sehingga terjadi pembantaian. Nggak gitu ceritanya kan? Bener nggak? Nggak memprovokasi tuh, nggak membangun narasi yang disengaja supaya hal ini terjadi. Ya, paham ya maksud saya? Kan seringkali supaya ini terjadi saya mesti begini, ya. Dalam strategi nih, misalnya politik, apalagi udah politik ya. Oh kita bikin begini akan begini. Oh kita akan bangun narasi dengan sengaja sebenarnya settingan istilahnya. Tapi kan ini enggak. Orang Majus bertanya datang kepada Herodes, dia pengen nanya. Di mana raja yang baru dilahirkan? Dia tanya pure tanya, dia nggak tahu, dia pengen tanya gitu loh. Bayangkan ya, akhirnya terjadi sesuatu yang akhirnya membuat Herodes marah, geram. Nah ini kan, akhirnya terjadi ya, kehendak Tuhan terjadi. Dalam hidup kita pun seringkali pikir deh, sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini bagian ini menghibur saya ya, Bapak Ibu ya, secara pribadi. Kadang saya pikir ya, apa yang saya kerjakan misalnya gitu kan, yang tidak menyenang, misalnya saya ngalami tidak enak gitu kan, tapi sebenarnya Tuhan lagi arahin kita ke bagian lain sesuai rencana Dia. Ya, kan nggak menyenangkan ke Mesir ya kan jadi orang asing lagi, nggak menyenangkan. Lelah gitu kan, jauh, nggak ada siapa-siapa, nggak kenal kan gitu kan, bukan bangsanya ya kan, bukan kaumnya gitu. Tapi terjadi, dan akhirnya kita bisa melihat bahwa sama ya, sampai ada rencana Tuhan yang kita mungkin kok Tuhan begini ya. Ketika saya bergumul Bapak Ibu ya, saya bagian ini menghibur saya lah. Tuhan kenapa terjadi begini yang harus saya alami begini? Akhirnya Tuhan jawab gitu loh. Ya mungkin belum jawab sepenuhnya, tapi ada bagian, tunggu gitu loh. Belum selesai. Ya, Tuhan sedang menggenapi ya segala sesuatu yang dibawa kedaulatan Tuhan. Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Mungkin kita diajak ke sini nggak apa-apa. Orang lain begitu keras segala macam nggak apa-apa kayak Herodes. Ini kok kejam sekali, nggak apa-apa. Lu harus gue bengkokin ke sini. Tapi tetap waktu aku bengkokkan gitu ya. Jalannya kan kelihatannya jadi bengkok gitu kan. Tapi tetap Tuhan akan bisa menurut. Ini dosen saya bilang ya, menarik ya. Tuhan bisa memukul dengan lurus ya, sekalipun dengan tongkat yang bengkok. Ya, nangkep ya, luar biasa ya statement nih. Tuhan bisa pukul dengan lurus sekalipun tongkatnya bengkok Bapak Ibu. Herodes begitu kejam segala macam, akhirnya membawa, justru Tuhan bisa jadikan kejahatan dia, kebengisan dia untuk menggenapi. Kita lihat Yusuf ya, kembali ke Mesir. Kejahatan dari saudara-saudaranya justru membawa Yusuf kepada Mesir. Harus di Mesir duluan. Ada rencana besar Tuhan toh, benar gak? Pada di bagian akhir dia bilang, justru engkau mereka-reka sesuatu yang buruk, tetapi Allah gitu ya, Tuhan ya kan, mereka-reka sesuatu untuk kebaikan. Untuk apa? Memelihara bangsa Israel. Dia suruh saya datang duluan dengan cara yang gak menyenangkan gitu ya, tapi itulah Tuhan bisa. Oh lu mau gitu? Enggak, Tuhan akan kejahatan manusia pun Tuhan akan tetap menggenapi rencana Dia ya. Sekalipun manusia sepertinya menggagalkan, membelokkan gitu kan, tapi tetap Tuhan akan genapi rencana Tuhan yang jadi. Oh enggak, dia akan ubah. Oh enggak, itu emang maksud gue pengen suruh ke situ. Oh Herodes gini bengis. Enggak, emang sengaja biar si Yusuf sama Maria ke Mesir. Nah dari Mesir ntar dibalikan. Nah dari situ kan tergenapi. Nah kalau menarik ya.
Kita nggak tahu, tapi rahasia ini akhirnya kiranya memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena saya terus terang ya, agak dihiburkan bahwa iya ya, rencana Tuhan nih. Pas dengar statement dosen Ibu Inawati Teddy, saya bilang, bersyukur ya. Sesuatu yang nggak enak terjadi dalam hidup saya gitu. Oh iya ya, Tuhan sedang berencana. Ya, Tuhan bengkokkan itu pun nggak apa-apa. Tuhan bisa pukul lurus dengan tongkat yang bengkok sekalipun. Ya, jadi hidup kita pun demikian. Ya, saya berharap pada malam hari ini kita memahami bagian yang mungkin ini baru sekedar ya pembukaan sebenarnya, yang belum dalam-dalam, tapi paling nggak mendapat sesuatu yang akhirnya oke, kita tahu. Penting bagi kita mengetahui apa maksud Tuhan untuk saya bisa genapi, apa kehendak Tuhan yang harus saya jalankan sebagai penggenapan daripada kehendak Tuhan. Ini penting, ya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen masih aja gitu ya, inginnya sesuatu yang tadi ya, janji Tuhan ya, Tuhan genapi ini dong gitu kan, klaimnya yang ayat-ayat istimewa, ayat-ayat emas gitu ya. Wah, ini diklaim gitu ya. Bukan nggak boleh Bapak Ibu. Seringkali kita nggak sadar kita nih udah menjadi pribadi Kristen yang menandakan kita nggak kenal Tuhan, karena kita pengennya Tuhan yang nuntut Tuhan. Kita nggak pernah kembali menuntut diri kita. Tuhan maunya apa untuk saya kerjakan. Kita nggak pernah mau begitu. Ya, kita nggak mau begitu. Apalagi Natal. Kita mungkin seringkali dengar Natal hadiah buat Tuhan gitu kan. Kasih hadiah, ini minta Tuhan kasih hadiah ke saya. Yang ulang tahun kasih hadiah. Santa Claus datang bagi-bagi kado ya kan. Atau kan kita yang kasih kado kan. Benar ya? Ini Tuhan Yesus ulang tahun gitu kan, dia yang kasih kado. Istilahnya kan gitu kan, lucu. Enggak kan, konsepnya enggak gitu. Makanya kadang saya ngeliat di beberapa tradisi yang sekarang postmodern ini gitu ya, konsepnya jadi lain ya. Jadi kado, dia dapat sesuatu. Kalau Natal dia dapat sesuatu gitu kan. Bukan dia beri sesuatu, harusnya kan dia beri sesuatu buat Tuhan. Ini Tuhan seakan-akan Tuhan yang kasih sesuatu buat dia. Tuhan saya mau ini, make a wish. Ini tradisi benar ya, kasih kaos kaki kayak merah gitu kan, segala macam. Itu tradisi begitu. Make a wish gitu loh, mengharapkan sesuatu, mendapat hadiah atau apapun lah. Ini kan udah ngaco gitu. Bagi saya bilang, iya tradisi ini kita harus kembali lagi kepada Alkitab. Tuhan ulang tahun bukan tiga ya, orang-orang Majus kasih 3 hadiah yang dicatat Alkitab. Kasih hadiah Bapak Ibu ya, kasih hadiah. Bukan nih Yesus, Tuhan saya mau ini. Berkati saya ya, saya pengen jadi orang sukses. Datang nih kan ke bayi Yesus, kan tahu dia Tuhan dong, minta sesuatu kan gak gitu ceritanya. Benar gak? Ceritanya kan gak gitu kan. Kayak kita datang nih misalnya sembahyang, misalnya agama gitu ya dulu, ya penyembahan lah ya. Kan datang ke misalnya dewa ini kan mohon kan, bener nggak? Ya dewa minta kesuburan, nih saya gagal panen, jangan sampai gagal panen lagi misalnya, atau apapun, minta sesuatu kan. Orang Majus datang kepada Tuhan yang sejati nggak minta sesuatu Bapak Ibu, dia kasih sesuatu. Tahu kasih sesuatunya apa Bapak Ibu? Ntar panjang lebar ya, saya pernah khotbahkan. Kasih sesuatu yang justru mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah imam, nabi, dan raja. Artinya apa? Orang Majus ini Tuhan pakai untuk mengkonfirmasi siapa sebenarnya Kristus. Dia kenal lewat pemberiannya itu. Dia mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah imam, nabi, dan raja. Ada emas, mur, dan kemenyan. Emas menggambarkan Yesus sebagai raja, mur sebagai nabi, karena pada waktu itu mur kan dipakai untuk mengobati gitu kan, dia kayak rempah gitu loh. Jadi nabi itu mengobati ya, misalnya tumpangin tangan sembuh ya kan, sakit apa sembuh gitu ya. Ini bicara nabi ya, bukan berarti dukun ya, bukan ya. Nah, yang kemenyan itu imam, membakar ya kan, kemenyan dan sebagainya, itu sebagai imam. Nah, ini orang Majus datang membawa sesuatu yang emang mengkonfirmasi
itulah Kristus, gambaran Kristus. Artinya dia menggenapi siapa itu Kristus. Nah, kita bawa hadiah menggenapi gak wujud sebagai anak Tuhan. Inilah saya sebagai orang Kristen, paling gak gitu, anak-anak Tuhan. Kita harus bawa itu dong. Sama seperti orang-orang Majus kan, membawa itu untuk, ya itu mengkonfirmasi, ini Kristus, berarti dia kenal Kristus tuh. Ya, kita kasih hadiah, kado gitu kan, pakai baju, gua nggak suka kemeja, kasih kemeja, ijo lagi, gua benci ijo. Kesel ya kalau dikasih kado, terus yang kita, aduh lu nggak kenal gua kayaknya. Gimana Bapak Ibu? Pernah gak dapat kado kayak gitu ya? Oke, pasti kalau kita kasih kado, kira-kira nih orang suka apa gitu ya? Warna dia yang disuka, ya kan? Entah pakaian dia suka, misalnya lebih suka kaos dibanding kemeja. Bener ya? Kita akan mikir gitu kan? Dia sukanya apa? Dia ini apa ya? Ya ini dia kalau ini dia pasti suka nih. Yang menyenangkan dia kan gitu kan? Apa ya? Benar ya? Nggak gampang loh cari tahu. Kita kadang nggak kasih Tuhan yang Tuhan surprising gitu, enggak. Surprising yang kaget. Kok jadi orang Kristen begitu? Malah begitu kaget. Jadi apa? Kita jadi pribadi yang justru tidak membuat apa ya? Tuhan senang ketika kita membawa sesuatu buat Dia. Itu yang membuat Tuhan kecewa gitu ya. Nah, jangan sampai demikian Bapak Ibu. Saya berharap dari kejadian peristiwa dari Mesirku panggil anakku, kita merembet ke semuanya, ternyata ini ada bagian luas yang kita bisa pahami sama-sama ya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang nggak mau memahami perjanjian lama ya, jangan ya. Ya perjanjian, saya juga kejelimet kok Bapak Ibu, pusing bener. Baca imamat bilangan, ini kenapa kalau pas belajar bilangan gitu, kenapa kau melewi menjadi menyusutnya. Aduh, saya butak saya. Kalau baca belajar di kampus gitu, aduh gitu. Tapi amazing, oh iya ya, cuman begitu Bapak, kagum. Ada hal yang akhirnya membuat kagum. Kita orang yang suka belajar jadi kagum sama Tuhan. Betapa Tuhan hebat gitu ya, merancang, menulis ini, makanya ini ilham dari Roh Kudus benar. Bukan sembarang orang biasa tulis gitu kan, main asal ngecap aja, enggak. Ilham daripada Roh Kudus. Ya, saya berharap pada malam hari ini kita senantiasa selalu mau belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan, dalam setiap apa yang hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan dalam kuat kuasa Tuhan. Biar anugerah daripada Tuhan semakin hari semakin besar dalam kami, agar kami memahami maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, yang mungkin saat ini kami mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kami. Tapi biarlah kami melalui firman Tuhan yang telah kami dengar menguatkan kami, meneguhkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan rencana lain di dalam kehidupan kami, untuk kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami untuk mengetahui rencana Tuhan yang ada pada kami Tuhan. Ajar kami untuk mengetahui sesungguhnya itulah rencana Tuhan, bukan rencana kami. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Kudus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin.